Saham-saham di Indonesia yang terus disiplin membagikan dividen bagi investornya sampai dengan awal tahun 2023. Welcome back di RF Channel on YouTube. Senang sekali saya bisa menyapa buat teman-teman semua dan kita kembali ke topik saham. Seperti apa yang saya suka bilang bahwa dalam kita berinvestasi saham, sebenarnya yang bagus adalah pikirkan kalau kita bisa memiliki sebuah saham di mana saham itu tidak ada rencana kita jual, tapi saham itu selalu menghasilkan. Jadi mirip seperti punya bebek bertelur emas, dan emasnya itu yang kita nikmati gitu, bukan dengan cara harus memotong bebeknya. Kalau bebeknya bisa menghasilkan telur emas, masa kita harus potong bebeknya sehingga kita tidak menghasilkan emas lagi. Nah, ada banyak cara ya ketika kita berbicara mengenai investasi saham. Ada yang mengatakan bahwa ya kalau perusahaan bagi dividen terus-menerus, berarti ekspansi perusahaannya terhambat dong untuk bisa menyenangkan investornya. Ya, tapi jangan lupa juga ketika sebuah perusahaan itu melistingkan sahamnya di bursa, sebenarnya kan perusahaan itu tidak meminjam uang, tapi adalah menjual sebagian saham kepemilikan saham perusahaannya untuk diinvestasikan oleh banyak orang, dan dari uang yang didapat dari hasil diinvestasikan orang itulah digunakan untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Tapi kalau tidak pernah membagikan dividen, apakah orang yang memiliki sahamnya akan merasa senang? Ya, jawabannya adalah satu-satunya cara membuat orang itu senang adalah dengan cara harganya naik dan harus dijual. Tapi ketika dijual berarti kita tidak lagi memiliki sahamnya. Itu berarti ada hal yang beda dengan dasar-dasar ketika kita berbicara mengenai investasi. Jadi itu mirip seperti emas dong, bener nggak? Emas kan tidak menghasilkan anak emas, tidak menghasilkan bunga, tidak menghasilkan imbal hasil gitu kan, tapi mendapatkan capital gain seperti itu. Jadi prinsip dasar dalam investasi, apakah kita mau berbicara mengenai rental atau yield, atau kita berbicara mengenai capital gain. Nah, kalau kita berbicara mengenai dividen, maka yang penting kita coba lihat adalah apakah perusahaan ini bisa membagikan dividen secara teratur. Yang pertama. Nah, saya punya data, silakan Anda boleh pergi melihat di layar. Ini saya update sampai dengan tanggal 3 Maret 2023. ETF pun saya update. Saya coba kawal dari tahun 2019. Ini adalah materi yang bisa Anda dapatkan kalau nanti Anda coba untuk ikut kelas. Maka kelas yang dibuat oleh tim saya, ya, tapi kalau Anda nggak mau ikut kelas dan Anda membutuhkan Excel ini pun nggak masalah, Anda boleh ambil. Toh yang menjadi masalah adalah Anda bagaimana cara bisa mendapatkan data ini secara konsisten, betul nggak? Nah, saya menghitung dividen ini dari KUM. Jadi artinya adalah saya tidak hitung dari setiap tahunnya, tapi saya menghitung dari KUM-nya. Jadi bisa saja ketika kita KUM di tahun 2023 itu kan adalah hasil pengumuman untuk pembagian dividen sepanjang tahun 2022. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah dividen untuk 2022. Saya tidak gunakan dengan sudut seperti itu karena akan sangat sulit mengadjustnya. Maka lebih baik adalah setiap pengumuman saya akan jumlahkan selama masih di tahun tersebut. Tapi ketika sudah ada pengumuman untuk di 2023 untuk 2022, saya akan tetap jadikan itu sebagai KUM 2023. Ini hanya cara memandang saja seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba kasih lihat bahwa ada nggak sih saham di Indonesia yang bisa mempertahankan diri untuk mendapatkan dividen secara teratur sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, ini sudah mulai ada yang strip, maka saya buang. Ya. Di sini juga saya akan coba hapus yang ada stripnya. Nah, kalau udah seperti itu, maka yang memberikan dividen secara terus-menerus sampai dengan akhir tahun 2022 nggak sedikit loh, ada banyak. Tuh, ada 145 saham. Nah, ketika kita sampai dengan 145 saham ini, kita akan mendapati masalah yang baru. Iya sih bagi dividen Ryan, tapi ternyata tidak liquid. Nah, kata-kata tidak liquid atau biasa disebut adalah gampang dibeli, susah dijual. Sebenarnya gampang dibeli dan susah dijual ini tergantung dari berapa besar nominal uang yang Anda akan investasikan pada saham tersebut. Kenapa? Karena ada yang rata-rata transaksi per hari volumenya ada sekitar value transaksi adalah 1 miliar.
Kalau orang cuma transaksi 5 juta, itu always liquid lah. Kenapa? Ya 1 miliar 5 juta kan dari 1 miliar jauh banget gitu. Tapi kalau kita punya uang 1 miliar untuk kita investasikan 5 miliar ya jadi masalah. Berarti liquid buat Anda, tidak liquid buat saya. Liquid buat saya belum tentu liquid untuk Anda. Kenapa? Karena nominal uang yang kita investasikan berbeda. Sehingga likuiditas itu jadi pendapat. Silahkan tentukan sendiri. Oke. Jadi ini ada cukup banyak ya, tidak terlalu menarik karena ternyata ada 145 perusahaan. Nah, bagaimana kita membuat lebih sulit hasilnya adalah dengan cara menambah tingkat kesulitannya dengan selalu mengalami pertumbuhan dari dividen tahun-tahun selanjutnya. Gimana caranya adalah, kita lihat ya, ada nggak sih saham yang selalu tumbuh? Caranya adalah dengan kita membuat data seperti ini. Nilai 2020 harus lebih tinggi dari 2019. Minus artinya enggak. Oke. Lalu 2021 harus lebih tinggi dari 2020. 2022 harus lebih tinggi dari 2021. Oke. Ingat, cara short saya berbeda. Oke, saya mengikuti tanggal KUM, tidak mengikuti laporan dari dividen yang diberikan pada tahun berapa. Oke. Saya mengikuti KUM-nya, KUM date-nya. Di sini yang saya lakukan adalah buat greater than zero. Oke, ketika greater than zero, kita bisa lihat apakah ada saham sampai dengan 2022 akhir selalu membagikan dividen dan selalu lebih besar dari tahun sebelumnya. Ternyata jawabannya ada loh. Ada Arna, BJBR, BJTM, Eka Dharma, Gems, Gehon, Embap, PBID, Pancabudi, Prodia, Roti, dan Wismilak. Ya, kalau ditanyakan yang lebih bagus adalah yang punya pertumbuhan di atas rata-rata, ya tambah lagi tingkat kesulitannya. Nah, ketika tingkat kesulitannya tambah, maka pasti akan lebih sedikit. Namun, ini yang ingin saya bagikan adalah suatu semangat dasarnya bahwa bukannya berarti tidak ada. Namun dari 844 perusahaan dapat kita akui yang berhasil memberikan dividen secara terus-menerus ternyata tidak banyak, hanya 11 perusahaan dari 844 perusahaan. Semoga video kali ini memberikan suatu perspektif untuk memberikan keyakinan kita berinvestasi bahwa ada saham yang bisa memberikan pendapatan secara stabil dan selalu setiap tahun, dan juga ternyata mengalami pertumbuhan, memberikan indikasi bahwa ya dividen diberikan sekali mungkin dia rugi bisa bagi dividen karena tuntutan. Yang kedua, bisa memberikan dividen terus-menerus bukan suatu perkara yang mudah, artinya bisa konsisten. Yang ketiga, bisa naik terus-menerus berarti memberikan indikasi mengalami pertumbuhan profit dari waktu ke waktu. Semoga bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.